sore. Selamat sore, apa kabar semua? Kabar baik. Wah, pakai baju merah nih. Halo dok nih. Iya dong. Oke, Mbak Gigi, kita sekarang udah ada di Halodoc Talks Live. Kita akan segera mulai aja. Sepertinya udah banyak nih viewers yang bergabung bersama kita dan penasaran juga nih sama tema kita hari ini. Temanya cukup menarik ya hari ini, dan kita akan membahas mengenai sesar eraks ya. Serunya mungkin bagi saya juga sama ya, banyak sekarang ini yang sedang di masa menunggu kelahiran gitu ya, dan agak bingung juga nih nanti mau kira-kira metode apa yang dipilih. Mungkin metode sesar eraks akan menjadi pilihan buat para ibu hamil yang sedang menonton di sini, atau para suaminya juga yang lagi mempersiapkan sang istri untuk melahirkan ya. Oke, kalau gitu sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber kita sore hari ini. Kita langsung mulai saja. Ada Dr. Santi Olivia FJ, SPOG Kser, dan juga Nagita Slavina. Yeay, kita berikan tepuk tangan. Halo. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, aku mau infoin dulu nih. Jadi Dr. Santi ini adalah merupakan seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan juga reproduksi, begitu ya. Oke, tadi sih saya udah ngobrol juga sama Dr. Santi. Sekarang ke Mama Gigi nih, sebagai si ibu 2 anak sekarang. Kemarin terakhir kita ngobrol-ngobrol, Mbak Giginya lagi hamil. Apa kabarnya nih? Udah punya 2 anak? Alhamdulillah. Buat terjun Akila. Iya, kesibukannya. Walaupun kesibukannya pasti ya ngurus 2 anak gitu. Terus sekarang udah mulai kerja juga lagi. Ya, begitulah, juggling antara kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan kerja juga. Iya, riuh tapi happy dan menyenangkan gitu ya. Insya Allah benar. Oke, nanti aku mau langsung tanya aja juga sih mengenai pengalamannya dari Mbak Gigi. Soalnya kan kemarin metode kelahirannya Rayanza itu menggunakan metode kelahiran eraks begitu ya. Betul. Oke, Betul, sebelum betul. panjang lebar, kita ke Dokter Santi dulu nih. Dok, bisa jelasin sedikit nggak sebenarnya persalinan sesar eraks ini metode yang seperti apa? Iya, jadi metode eraks ini kan dari singkatannya itu kan Enhanced Recovery After Cesarean Section, cesarean surgery ya. Jadi ini sebenarnya metode yang sebenarnya udah cukup lama. Kalau di luar negeri itu tahun 2012 kurang lebih, itu awal mulanya tuh digunakan pada pasca operasi, untuk operasi-operasi bedah digestif, bedah usus gitu. Kemudian diadopt di Obgyn untuk pembedahan sesar gitu. Baru tahun 2018 diadopt di Amerika, kemudian di Indonesia sendiri sejak tahun 2019 kurang lebih ya. Memang metode ini termasuk lumayan baru gitu. Nah, jadi ini sebenarnya pada prinsipnya adalah metode perawatan perioperatif. Jadi melibatkan preoperatif, intraoperatif maupun pasca operatif, dengan prinsip dan tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk meningkatkan recovery, pemulihan dan juga mempersingkat perawatan pasca operatif gitu. Kurang lebih sih gambarannya tentang eraks seperti itu. Iya, ini kalau nggak salah si metode sesar eraks ini perlu waktunya juga lebih sebentar dalam mengoperasinya ya, begitu ya. Kalau yang dulu tuh yang sesar biasa tuh berapa lama sih dok biasanya? Ya, jadi memang rata-rata sih sesar itu secara umum itu kurang lebih makan waktu kurang lebih 45 sampai 1 jam ya. 45 kadang-kadang mungkin 1,5 jam ya, bervariasi tergantung kesulitan kasusnya, kemudian operatornya juga gitu ya. Nah, kalau untuk eraks memang salah satu metode mengurangi nyeri, kemudian meningkatkan pemulihan itu adalah lamanya operasi. Jadi durasinya itu singkat gitu. Jadi memang operasi diharapkan tidak lebih daripada 1 jam. Jadi kurang lebih ya mungkin kurang lebih setengah sampai 45 menit gitu ya. Nah, itu salah satu metodenya. Jadi yang tadi saya bilang, jadi perioperatif itu bukan hanya sebelum operasi, tapi saat operasinya dan juga pasca operasinya. Jadi banyak sekali kita melibatkan berbagai multidisiplin ilmu, melibatkan berbagai macam dokter gitu ya, termasuk dokter anestesi, kemudian dokter anaknya dan perawat gitu.
Oke, kalau Mbak Gigi gimana nih bagi-bagi pengalamannya karena menggunakan metode ERAX juga ya? Iya kemarin, jadi ya pastinya lebih nyaman sih kalau buat aku ya. Yang sebelumnya kan juga aku waktu itu sesar juga akhirnya. Terus ya emang jauh berbeda dari segi, kalau waktu itu yang pertama itu kan memang emergency section, jadi benar-benar nggak ada persiapannya. Akhirnya aku pilih sekarang juga untuk akhirnya sesar, itu juga salah satunya ya itu karena ada ERAX gitu. Jadi memang aku harapannya waktu itu ya lebih cepat pulih supaya bisa lebih ngurus anaknya lah gitu, lebih cepat untuk waktu bondingnya, terus simulasi asinya juga gitu. Kalau di saat kita lebih cepat nyaman kan, insya Allah semuanya jadinya lebih lancar gitu. Iya, betul. Kalau waktu Rafathar sesar juga ya, tapi bukan ERAX. Sesar, ya. Itu kebetulan sama nggak ada. Rasanya apa nih? Bedanya? Iya, perbedaannya. Beda. Kalau aku sih ngerasanya kalau dua-duanya sih kebetulan nggak ada yang, alhamdulillah nggak ada yang sakit yang berlebih gitu ya. Cuman memang recovery-nya lebih cepat aja gitu. Kalau waktu itu yang Rafathar, Hai. Halo. Waktu yang Rafathar itu aku kan zaman yang 2015 itu aku habis operasi pagi, seharian itu nggak boleh duduk waktu itu. Iya, tidur terus. Seharian tidur terus nggak boleh. Jadi karena sakit juga kan jahitan ya. Waktu itu sih aku nggak berasa, cuman emang nggak boleh duduk aja gitu waktu itu. Oke. Terus ya jadinya kan untuk mensimulasi asinya juga jadinya kan telat gitu kan. Nggak bisa langsung nyusuin. Kenapa mau mau dengar ya, nggak bisa langsung iya boleh gitu. Nah di saat yang kemarin ini bener-bener aku jam berapa ya, jam 7 itu aku mulai operasi, jam 7 lebih keluar, bayinya jam 8, jam setengah 9 udah ke ruang recovery. Jam 9 mau jam 10 itu aku udah didudukin waktu itu. Udah didudukin, udah boleh minum, terus udah boleh ngemil-ngemil. Kalau yang dulu kan benar-benar harus nunggu sampai kentut ya kalau nggak salah ya. Iya karena habis operasi gitu kan dok ya. Iya benar. Kalau yang kemarin benar-benar aku ya nggak sampai sejam 2 jam setelah operasi itu udah boleh duduk. Terus jam kalau nggak salah jam 10 lebih setengah 11 itu aku udah dibawa balik ke kamar. Itu juga udah jalan sendiri dari kasur ke kursi roda gitu. Oh ya? Wow, iya, udah secepat itu ya ternyata ya. Ya memang nggak langsung yang kayak berasa, masih ada kayak semutan-semutan gitu. Cuman udah bisa ngerasain, udah bisa jalan. Terus benar-benar udah berasa semua tuh, udah mau jam 12-an itu udah bisa kakinya udah bisa nekuk, udah bisa duduk bersila, udah bisa nyusuin. Ya memang ternyata Masya Allah secepat itu gitu. Terus jam siang itu jam 2-an atau jam 3-an aku baru boleh lepas kateter kan waktu itu. Lepas kateter, terus udah mandi sendiri. Wow, ini benar-benar cepat sekali recovery-nya ya. Cepet banget. Udah mandi sendiri aja, udah benar-benar. Ya mungkin masih agak kayak linglung gitu, cuman ya memang dipaksain. Yang memang aku rasain itu memang gak hanya, ya pastilah kayak dengan bantuan obat, dengan bantuan anestesi itu sangat amat membantu. Tapi yang paling penting sebenarnya kesiapan kita secara psikologisnya juga gitu. Karena kalau misalnya kita kayaknya takut gini itu malah jadi susah. Jadi memang aku sebelum mau sehari sebelum lahiran itu memang sudah dikondisikan, sudah dikasih informasi dulu gitu bahwa memang nanti ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi pada waktu itu memang karena aku memilih rumah sakit yang memang aku percaya, jadi tenaga medisnya juga yang aku percaya, jadi di situ aku benar-benar ya udah diserahin aja, nggak mungkin kan kita dirumuskan lah ibaratnya gitu. Jadi memang aku percaya penuh sama apa yang disarankan sama dokter, semua tenaga medis yang di sana gitu. Oke, berarti disupport sama support sistemnya tenaga medisnya juga, jadi semakin percaya diri begitu ya. Dokter Santi, ini mungkin salah satu kelebihan dari metode sesar ERAX ya, yang tadi Mbak Gigi bilang katanya recovery-nya cepat sekali berbeda dengan sesar yang sebelumnya. Nah ini apa sih yang membuat recovery-nya tuh berbeda gitu dan secepat itu dengan sesar yang biasa?
Ya, jadi memang betul sekali ya tadi yang dibilang oleh Mbak Gigi gitu. Jadi memang banyak sekali manfaat dari Erax ini selain dari recovery-nya sendiri. Jadi ibu itu sangat pasca operasi itu kadang-kadang kan kita masih konsentrasi sama nyerinya, sama infusan dan lain-lain. Nah, kalau Erax jadi itu memang di encourage gitu untuk ibunya lebih konsentrasi ke bayinya gitu. Jadi pasca operasi bisa langsung stimulasi, ASI dan lain-lain gitu. Nah, itu sangat menguntungkan. Nah, kenapa penyembuhannya itu sangat cepat? Ya itu karena tadi ya jadi banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya pada saat sebelum operasi dipersiapkan, dikondisikan ibunya betul-betul kondisi medisnya itu betul-betul sehat gitu ya. Jadi memang ada syarat-syaratnya gitu untuk Erax ini. Ibunya harus sehat gitu, kemudian kalorinya tercukupi sehingga dia punya energi nanti pada saat operasi dan pasca operasi. Kan saat operasi itu kan terjadi stres ya, jadi stres di organ-organ, stres metabolik sehingga dibutuhkan energi yang lebih gitu. Nah, kemudian obat-obatan. Nah, di sini obat-obatan yang sangat berperan gitu ya, terutama obat-obat anti nyeri gitu. Nah, jadi pada saat di sini peran dokter bius ya, dokter anestesi cukup besar juga gitu. Jadi pada saat operasi, sebelum operasi diberikan obat-obat anti mual karena kadang-kadang obat bius yang diberikan itu mengandung opioid ya, morfin yang kadang-kadang itu menyebabkan kondisi mual gitu. Nah, diberikan obat long acting, obat bius yang dengan dosis yang kecil gitu. Tapi diberikan juga obat-obat anti nyeri multimodal gitu. Jadi ada selain dari obat-obat bius diberikan juga obat anti nyeri, beberapa obat anti nyeri sehingga nyerinya pada saat intra maupun pasca operatif dapat tertanggulangi. Nah, selain itu juga tadi teknik operasi juga pada saat operasi seminimal mungkin itu luka ataupun trauma pada jaringan-jaringan sehat lainnya itu diminimalisir. Jadi kita hanya istilahnya memberikan, kalau operasi itu kan kita membuat luka baru gitu ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya tempat-tempat operasi ya. Jadi sangat minimal trauma atau sentuhan-sentuhan terhadap jaringan gitu ya, luka operasinya lebih kecil gitu, pisau yang digunakan juga khusus dengan ketajaman dan ukuran yang lebih khusus gitu, dan kalau bisa ya perdarahannya juga sedikit. Nah, hal-hal tersebutlah yang menunjang cepatnya penyembuhan jaringan dan juga menunjang cepatnya pulih gitu ya, sehingga tidak ada keluhan-keluhan nyeri tadi gitu. Oke, nah sebelum melahirkan nih ya, ini Mbak Gigi ada pemeriksaan khusus nggak sih yang dilakukan untuk mengikuti metode sesar Erax ini? Halo? Ini sepertinya suaranya Mbak Gigi hilang nih. Udah. Jadi memang setahu kan juga waktu itu juga kan aku yang sebelum yang pertama itu kan maunya normal, ini juga udah pasti sesar. Jadi memang di semester ketiga itu memang kita ada cek darah gitu. Terus persis sebelum lahiran juga, kayaknya kalau sesar juga semuanya biasanya atau mau cek alergi. Kebetulan kemarin sih aku enggak, karena aku memang bilang kayaknya aku nggak ada alergi, jadi nggak cek alergi dulu. Tapi ya tetap cek darah dulu sih sebelumnya. Terus CTG dulu. Ya kurang lebih sih sama sih, cuman nggak cek dalam aja. Jadi iya, cuma pemeriksaan umum seperti sebelum melahirkan lah pastinya ya. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus juga ya. Oke, dokter, ada nggak sih syarat-syarat khusus bagi ada orang-orang yang misalnya boleh melakukan metode Erax atau tidak boleh, itu ada nggak syarat-syarat kesehatannya? Ya, jadi memang preoperatif itu juga penting ya. Jadi saat antenatal itu kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk akan misalnya dokter memutuskan ini akan disesar dan pasien memilih untuk tindakan Erax itu, sebenarnya kita sudah mempersiapkan gitu kondisi medisnya. Jadi memang harus bagus, HB-nya harus bagus, tidak mengalami anemia, tidak mengalami diabetes gitu ya, kalaupun diabetes terkontrol gitu, tidak mengalami tekanan darah tinggi, kalaupun tekanan darah tinggi kita kontrol dengan obat-obatan. Jadi dipersiapkan betul-betul. Jadi kondisi yang baik untuk Erax itu yang memang yang paling optimal gitu, yang secara
sistemik gitu ya, sehat gitu ya. Jadi untuk ibunya maupun untuk bayinya gitu ya. Dan kita nilai juga kasusnya. Kalau misalnya kasusnya kira-kira sulit gitu. Misalnya contoh apa ya, plasenta akreta misalnya, apa yang ari-arinya nempel banget sehingga kemungkinan tindakan operasinya nggak akan mungkin sebentar atau mungkin akan kehilangan darah yang banyak gitu ya. Nah seperti itu ya berarti nggak cocok gitu. Kita tidak akan tawarkan untuk tindakan untuk metode ERAX ini. Jadi memang sangat diperlukan dari pemeriksaan, jadi dari kondisi ibunya, kemudian pemeriksaan darah, nanti anestesi, dokter biusnya juga akan menilai kondisi dari pemeriksaan tersebut, preoperatifnya, kondisinya ini memang cocok atau tidak untuk pasien tersebut menjalani metode ERAX gitu. Jadi memang kita pilih dipukul rata juga ya, betul, dipukul rata semua yang hamil. Oh iya, kalau mau cepat recovery-nya boleh pilih ERAX aja, tapi ternyata tidak ya. Jadi emang disesuaikan dengan kondisi bumil itu sendiri. Apakah nanti kondisi bayinya seperti apa, kondisi kehamilannya juga seperti apa, begitu ya, Dok? Betul. Oke. Nah Dok, ini untuk biusnya sendiri nih, namanya operasi itu kan pasti ada pembiusannya. Itu berbeda nggak? Atau sama aja sama sesar biasa? Ya, jadi memang ternyata di tindakan pembiusannya itu juga berbeda gitu ya. Kalau biasanya digunakan yang obat biusnya itu yang long actingnya itu dengan dosis yang cukup besar gitu. Nah, pada metode ERAX ini diberikan obat biusnya, golongan opioidnya itu dengan dosis yang lebih kecil, tapi tetap diberikan obat anti nyeri lainnya gitu ya, sehingga supaya pada saat operasi si ibu tidak merasakan nyeri sama sekali ya kan, horor gitu ya kalau lagi operasi terus tiba-tiba nyeri gitu ya, jadi tetap gitu. Nah oleh karena itu kenapa memang dibutuhkan operasi yang sangat singkat, karena obat biusnya itu diberikannya kecil, dosisnya lebih kecil dibandingkan dengan pada umumnya gitu. Nah tujuannya apa? Karena obat-obat bius ini sering menimbulkan efek samping mual gitu ya, pasca operasi kadang-kadang mual gitu, belum lagi kembung dan lain-lain, sehingga itu akan memberikan beban ke ibunya gitu ya. Jadi semakin sulit, selain nyerinya kemudian mual gitu, sehingga dia tidak bisa konsentrasi ke bayinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mbak Gigi, ini pasti kan pas lagi mau melahirkan ada konsultasi sama dokter, dan dokter juga menyarankan kira-kira pilihan metode melahirkan apa yang akan Mbak Gigi ambil, dan akhirnya mengambil metode ERAX ini gitu ya. Ada sempat deg-degan nggak pas dijelasin ini operasinya harus cepat gitu? Ada sempat deg-degan nggak sih? Lebih kayak ya pengalaman untuk melahirkan itu udah pasti deg-degan gitu, mau jalannya itu mau sesar mau normal, aku rasa semuanya menegangkan gitu. Apalagi kalau aku tuh lebih berasanya lebih tegang yang ini karena memang persalinan sesarnya memang udah direncanakan gitu. Kalau yang pertama tuh kan ceritanya mau normal, jadi akhirnya sesar gitu. Jadi benar-benar semua cepat, nggak ada persiapan ya, nggak ada persiapannya Mas Ali. Kalau sekarang kan yang kemarin ini benar-benar kita udah tahu gitu kapan, terus berapa lama, jam berapa gitu. Jadi lebih berasa menegangkannya. Terus kan lebih dijelasin detail kan. Biasanya kalau mau kita mau sesar tuh jelasin nanti caranya begini, nanti gini, nanti gitu. Nanti jarumnya begini. Jadi benar-benar ya pasti deg-degan gitu, deg-degan banget. Iya, cuma karena memang persiapannya juga lebih matang ya, dan sudah mempersiapkan secara psikologis juga, jadi emang lebih siap gitu untuk melakukan operasi sesar metode ERAX ini ya. Nah, ini kan bisa dibilang baru juga nih Dok ya, metode ERAX ini. Ini dari sekian tadi ada beberapa kelebihan-kelebihan yang didapatkan, ada nggak? Apa sih yang worst-nya dari metode ERAX ini? Ya, jadi memang kebanyakan sih berhasil ya rata-rata ya, asalkan betul memang cocok kasusnya gitu. Nah, worst-nya itu ya kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jadi nggak berhasil gitu ya. Memang betul kata Mbak Gigi, itu persiapan psikologis itu juga penting gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin psikologisnya itu sebenarnya nggak siap gitu. Jadi ambang nyeri tiap orang juga berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang mungkin ambangnya itu terlalu rendah gitu, sehingga dengan obat-obat anti nyeri yang biasa kita berikan itu tetap dirasa gitu, sehingga itu yang menyebabkan gagal gitu.
Nah, the worst yang lainnya ya kalau misalnya saat operasi itu apapun bisa terjadi gitu ya. Memang betul gitu, kita harus infokan ke pasien gitu, walaupun kasusnya mungkin sebenarnya kasusnya mudah gitu ya, tapi apapun bisa terjadi, misalnya perdarahan gitu ya, komplikasi atau cedera dan lain-lain. Nah, kalau hal-hal tersebut terjadi ya maka tindakan ERAX ya bukan menjadi pilihan lagi gitu ya. Boro-boro kita mau ERAX gitu, operasinya aja sudah sulit misalnya seperti itu. Iya. Nah, the worst-nya sih seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Oke, jadi sebenarnya sih akan dilihat pada waktu pelaksanaan metode ERAX sendiri atau pada waktu operasinya sendiri. Kalau seandainya dalam operasi itu mengalami satu kejadian yang misalnya tidak sesuai dengan metode ERAX, itu ya udah, jadi dirubah jadi metode biasa begitu ya. Masalah begitu ya. Oke. Nah, ini ada ritual khusus nggak atau penanganan khusus apa yang harus dilakukan si Bumil ini untuk mempersiapkan kelahiran secara ERAX? Ya, ada. Jadi memang tadi ya dari awal kan kalau sudah memilih untuk tindakan ERAX ya, jadi kita lakukan konseling, edukasi, harus tahu persis gitu kira-kira tahapannya apa gitu. Nah, pada saat sebelum operasi kita biasa mempersiapkan. Jadi berbeda dengan operasi pada umumnya gitu ya, yang konvensional itu kan biasanya puasanya agak lebih lama gitu ya. 6 sampai 8 jam sampai 12 jam itu udah puasa sebelum tindakan operasi. Nah, pada metode ERAX ini biasanya bahkan justru lamanya puasa itu dipersingkat gitu. Jadi pada 2 jam sebelum tindakan operasi, ibunya biasanya diberikan minuman-minuman berkalori tinggi gitu ya. Jadi gitu, tujuannya itu. Jadi minuman-minuman kayak misalnya sebut merek misalnya jadinya Fit Mom gitu ya. Jadi ada kalorinya gitu, ada kandungan kalori tinggi gitu ya. Jadi minuman-minuman seperti itu diberikan gitu 2 jam sebelum operasi. 6 jam sebelum operasi pun masih boleh snack-snack ringan gitu. Nah, kemudian setengah jam sebelum operasi diberikan obat anti mual gitu ya. Baik secara injeksi, kemudian diberikan antibiotik. Kemudian pada saat operasi tadi diusahakan operasinya singkat, kurang dari 1 jam, perdarahannya minimal, luka terhadap jaringan juga lebih minimal gitu. Dan obat anestesi yang diberikan dosis yang rendah, yang long actingnya, dan dikombinasi dengan obat anti nyeri. Nah, pasca operasinya, nah ini juga penting, ini juga krusial ya. Jadi pasca operasi tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Gigi itu ya, jadi tahapannya di encourage dalam 2 jam itu kalau bisa udah bisa duduk gitu. Duduk ya, jadi duduk, bahkan udah dikasih minuman juga. Kadang-kadang dikasih minuman teh manis gitu ya, snack-snack ringan. Ada beberapa yang memberikan ini permen karet, nggak tahu deh Mbak Gigi di rumah sakitnya dikasih permen karet atau enggak gitu. Iya benar. Ya waktu itu kebetulan tapi nggak ada permen karet, jadi permen biasa. Sebenarnya buat ngilangin mual sih waktu itu. Ya betul. Jadi itu buat setelah melahirkan. Itu jam 2 jam kali ya? Iya 2 jam. Sebelum didudukin supaya katanya kalau biar produksi air liurnya itu bisa meredakan si asam lambung yang naik itu gitu. Betul. Oke. Iya. Ya, jadi dia untuk mengurangi mual dan untuk menstimulasi usus gitu ya. Jadi peristaltik, gerakan usus itu ternyata dengan mengunyah-ngunyah itu jadi ada refleks gitu. Refleks namanya refleks sefalovagal gitu, menyebabkan usus itu mempersepsikan, tubuh kita mempersepsikan ini mengunyah gitu ya. Mengunyah berarti ususnya udah mulai bergerak, sehingga itu mengurangi mual, mengurangi kembung gitu. Nah, setelah itu ya itu kalau bisa 4 jam atau 6 jam itu kateter udah dilepas, kemudian udah diberikan makanan reguler, dan dalam 6 jam targetnya sebenarnya udah bisa berdiri, jalan gitu. Nah, jadi kalau pada operasi konvensional itu biasanya 24 jam ya, 24 jam itu belum mobilisasi gitu. Nah, hal ini ya menguntungkan. Jadi ibunya merasa, wah 6 jam udah enak kan, udah bisa bergerak gitu, udah bisa ngurus bayi gitu, udah bisa menyusui gitu. Itu sangat bermanfaat gitu. Iya, untuk psikologi sang ibu juga ya gitu ya, untuk bonding sama anak juga bisa lebih cepat juga ya dok ya. Betul. Oke, nah ini penjelasannya mungkin bagi para viewers yang lagi mempersiapkan kelahiran, mungkin mau tahu juga nih. Jadi biasanya kalau misalnya mau operasi sesar biasa itu 12 jam sebelumnya harus puasa kan ya dok ya?
lebih lama. Tapi kalau ini enggak, waktunya lebih pendek dan bahkan diberikan minuman-minuman yang tinggi karbohidratnya agar lebih bertenaga sang ibunya. Dan setelah atau pasca operasinya, dan itu lebih cepat lagi pulihnya karena sudah bisa duduk, sudah bisa berjalan. Ini dibuktikan sama Mbak Gigi yang sudah melakukan operasi metode sesar eraks ini ya Mbak Gigi ya. Total berarti setelah melahirkan itu berapa jam tuh udah bisa berdiri dan jalan? Halo, ya. Jadi kalau setelah operasi itu ya 6 jam, targetnya 6 jam itu udah bisa berdiri jalan gitu. Oke, iya. Bagi juga begitu ya, waktu itu kurang lebih 6 jam setelah itu ya. Wah, hilang nih kayaknya. Hilang. Oke, nanti aku invite lagi Mbak Giginya Dok ya, sambil nunggu. Wah, ini Mbak Giginya belum join request lagi. Oke. Sebentar. Oke, sambil nunggu Mbak Giginya masuk lagi. Ini karena masih belum request lagi. Dok, ya tapi kalau bicara mengenai metode sesar eraks ini berarti lebih menguntungkan juga bagi ibu yang melahirkan ya. Selain lebih cepat, recovery-nya juga lebih cepat gitu. Karena orang tuh rata-rata kalau misalnya mau sesar tuh mereka ketakutannya adalah wah nanti pemulihannya lama nih dan lain-lain begitu. Tapi ternyata kalau dengan eraks ini malah lebih cepat. Ini dibuktikan tadi Mbak Gigi juga udah sempat cerita sih sama kita ya. Iya. Udah cerita sama kita ya bahwa tadi dari ruangan operasi nggak lama dia udah dipindahkan ke ruangan yang bahkan udah mandi sendiri tadi ya. Iya, udah jalan sendiri gitu kan, meskipun ya pasti masih jalannya belum begitu lancarnya karena memang baru juga ada jahitan gitu ya. Tapi ternyata itu membantu pemulihan lebih cepat gitu. Oke, kalau begitu kita cek lagi, coba Mbak Giginya bisa masuk nggak? Tapi sebenarnya emang Mbak Gigi, oh ini dia nih. Oke, kita undang dulu sebentar. Nah, oke. Hai. Ini di saat-saat genting ya. Enggak sih. Ini sebenarnya Mbak Gigi di jam 17.30 emang harusnya udah sign out, tapi sebelumnya kita mau ngobrol sedikit lagi deh, kasih pesan-pesan mungkin buat viewers mengenai pengalaman Mbak Gigi dengan metode eraks-nya. Kira-kira untuk yang lagi mau melahirkan nih, kira-kira gimana kalau mereka memilih metode sesar eraks ini? Oke, jadi memang kalau buat aku sih yang paling penting tuh untuk metode apa aja tuh sebenarnya tergantung masing-masing gitu. Tergantung bayinya, tergantung ibunya, nggak bisa disamain gitu. Kalau misalnya kayak kita bisa eraks terus mungkin ada beberapa yang lebih cocok, itu balik lagi pasti cocok-cocokan, dan balik lagi biasanya bayinya sendiri yang menentukan jalan lahirnya. Kita cuma bisa berencana, tapi ujung-ujungnya biasanya ya tergantung gitu semuanya. Jadi memang menurut aku apapun jalannya, tapi tetap memang persiapannya tuh benar-benar harus tahu gitu apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah dipersiapkan gitu. Karena memang ya apalagi biasanya kadang-kadang yang suka lupa tuh sebenarnya buat ibu-ibu tuh, apalagi ibu pertama kayak dulu aku tuh, bahwa kehidupan setelah melahirkannya itu yang paling penting. Karena kalau melahirkan itu cuman mungkin sakitnya ya sehari gitu ya paling lama gitu. Cuman memang yang persiapan yang paling besar itu setelah itu sih menurut aku gitu. Iya, begadangnya, menyusuinya ya kan. Benar. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus sama melahirkannya gitu ya, wah emang harus gitu. Cuman tapi yang setelah itu kehidupan sebenarnya baru dimulai. Ya ada kehebohan selanjutnya yang menunggu di depan kita gitu ya. Benar. Oke. Iya, tapi sepengalamannya Mbak Gigi, metode eraks ini sangat membuat nyaman begitu ya? Sangat amat sih. Maksudnya aku karena aku ngerasain 2 kali sesar, yang ini sih jauh lebih nyaman sih, jauh banget lebih nyaman. Terus ya itu jadi mungkin baby bluesnya mungkin yang udah pernah ngerasain gitu abis melahirkan ke serba salahnya tuh ya lebih bisa di minimal gitu. Jadi dan traumanya juga lebih minimal. Tapi dengan catatan memang harus ngikutin prosedur yang yang udah diterapkan sama rumah sakit gitu. Karena ada juga cerita teman aku yang pakai eraks, kalau dia takut
maksudnya takut-takut nggak mau bergerak, lama-lama kan jadinya kan kayak apa, stiff gitu kan, jadi dia tetap aja gitu lama juga gitu recovery-nya. Jadi memang benar-benar ya ikutin apa yang seharusnya diikutin gitu. Oke, jadi memang konsultasi dokter kandungan itu nomor satu. Kemudian mengikuti kondisi kandungan masing-masing, begitu ya. Benar. Kondisi sang bayi juga. Jadi kondisi sang ibu juga itu pokoknya semuanya berpengaruh. Jadi apapun pilihannya, cara melahirkan seperti apa, mau apapun metodenya, begitu ya. Yang baik untuk sang ibu, baik juga untuk sang bayi, yang penting sehat semuanya. Oke deh kalau begitu, Mbak Gigi terima kasih banyak loh waktunya untuk hari ini. Terima kasih Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak Gigi. Ya, terima kasih juga Sehat-sehat selalu semuanya. Iya, makasih yang udah nonton ya. Oke, kalau begitu salam untuk Rafathar buat Baby Rayanza sama Arapi juga dan semua keluarga. Terima kasih, selamat sore. Bye. Oke.